8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi. Salah satunya nanti ada rangkaian Sayyidul Istighfarnya bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cek. Mari kita tilawah hadirin. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ila shalah ittakhazuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalik masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil.
Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr wa hum qad kharaju wa hum qad kharaju bihi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa ayat yang barusan sudah kita baca dengan seizin Allah. Mudah-mudahan Allah karuni kita keistiqomahan, mata kita terus memandang kepada Al-Quran sebelum kita memandang kepada selainnya, dan semoga kita nanti semua wafatnya husnul khatimah. Dua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Al-Maidah ayat 58. Silakan hadirin dibuka. Wa idza nadaitum ila shalah, dan apabila kamu menyeru kepada mereka, dan apabila kalian mengajak kepada mereka, ila shalah, untuk menunaikan salat, ittakhazuha huzuwan wa la'iba, mereka hanya akan menjadikan salat yang kalian ajakkan kepada mereka dijadikan oleh mereka bahan ejekan, wa la'iba, dan bahan permainan. Firman Allah dalam ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, artinya ketika kalian mengumandangkan azan, menyeru untuk salat, maka mereka pun menjadikan azan itu sebagai bahan ejekan. Yakni mereka benar-benar tidak mengerti esensi ibadah kepada Allah, tidak mengerti bagaimana syariat Allah, padahal salat itu merupakan amalan yang paling utama bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mengetahui jika orang-orang itu memiliki akal. Jadi amalan yang paling utama ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, Ayul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi SAW menjawab dengan 3. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat kamu tepat waktu. Yang kedua, al-birrul walidain, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, berjihadlah kalian di jalan Allah. Di satu kesempatan yang lain Nabi juga pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa amalan yang paling Allah cintai, amal apa yang paling terbaik? Nabi katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jihad. Nabi juga sebelum menjawab, Nabi pastikan lagi jawaban itu tepat pada siapa yang bertanya. Nabi juga pernah ditanyai satu kesempatan, ya Rasulullah, berikan aku satu jawaban yang aku gak perlu lagi nanya selain pertanyaan ini yang aku ajukan kepadamu. Lalu Nabi jawab dengan sesuatu, qul amantu billah tsumma istaqim, beriman kepada Allah lalu istiqomah. Kenapa kok pertanyaannya seperti sama tapi jawabannya kepada setiap pihak berbeda? Karena sebelum jawab Nabi juga ngelihat siapa yang nanya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting banget setiap kita sebelum jawab kepada satu soalan nanya.
Masuk suaranya mas? Nggak masuk. Jazakumullah khairan. Cek 1 2 3. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sebentar ya teman-teman, masuk suaranya, mohon izin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 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 Enggak masuk, Mas. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Suaranya enggak ada ya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Cek. Cek. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Cek. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini aja Mas, maaf. Ditukar aja sama yang ini. Salah kali apa gimana? Ini enggak. Benar. Ditukar aja Mas, maaf. Sari. Ditarik biar enggak itu. Ada suaranya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 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 Masuk suaranya sahabat, teman-teman? Masuk hadir. Masuk di mana ini, Pak? Masuk di sini? Oh, masuk di telinga. Harus cek subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Dah. Masuk ya, Mas? Ada suaranya ya, jemaah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan jemaah. Wa idza nadaitum ila shalah ittakhazuha huzwan wa la'iba. Dan apabila kamu ngajak mereka salat, ittakhazu huzwan wa la'iba. Mereka menjadikan salat itu seperti bahan celaan, bahan ejekan bagi mereka, wala'iba, dan dijadikan sholat itu hanya seperti candaan, sendau gurau belaka. Ittakhadhu huzuwaw wala'iba. Dikatakan tadi oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka nggak ngerti esensi sholat. Kalaulah mereka bangun, mereka hanya seperti orang yang malas-malasan untuk sholat. Tadi juga dikatakan orang-orang yang demikian, orang-orang yang menjadikan sholat sebagai ejekan. Bukan cuma sholatnya sebagai ejekan, tapi orang lain yang mau sholat ikut serta kena dalam ejekan-ejekan mereka juga. Ngapain sih sholat? Orang kerjaan. Ngapain sih sholat? Itu juga sholat gak pernah membuat kalian kaya raya kan? Mungkin. Begitu ada kalimat-kalimat itu terlontar, ini orang-orang yang tergolong di ayat 58 Al-Maidah. Ittakhadhu huzwan wa la'iba. Mereka menjadikan sholat sebagai bahan ejekan, bahan celaan, wa la'iba, dan sebagai permainan belaka. Sebagian ulama juga berpendapat permainan di sini, mereka kalaulah sholat jadiin sholatnya main-main. Sholatnya nggak benar-benar serius, tapi sholatnya main-main. Makanya Allah mengingatkan juga dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Satu lagi, yaitu mereka-mereka yang ketika sholat maunya riya. Mereka sholat tapi maunya dipuji manusia. Kalau manusia nggak muji, mereka nggak mau. Kalau manusia nggak muji, mereka skip. Mereka mau beramal asal manusia memuji mereka.
Mereka mau beramal asalkan manusia menonton amalan mereka. Mereka mau beramal asalkan manusia mau melihat amalan-amalan mereka. Dan kita tahu dalam Islam melakukan perbuatan karena meninggalkan amalan karena manusia syirik, melakukan satu amalan untuk manusia adalah riya. Kebalik cuma. Melakukan satu amalan karena manusia itu berpotensi meninggalkannya. Ya maju kena, mundur kena, intinya gitu kan cuma. Inginnya dilihat manusia riya, meninggalkan karena manusia syirik. Padahal itu kewajiban antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang ini kenapa menjadikan ejekan? Karena mereka tidak mengerti esensi ibadah kepada Allah dan mereka tidak faham syariat-syariatnya Allah. Plus candaan di sini juga dikatakan oleh para ulama karena mereka menjadikan sholat bahan permainan. Ketika dirinya mau maju jadi pemimpin, baru mulai terlihat setiap subuh kemana. Nanti begitu udah gak kepilih jadi pemimpin, hilang lagi batang hidungnya dari masjid. Udah gak kelihatan lagi di masjid, gak tahu pergi kemana. Apakah semurah itu sholat? Sholat dijadikan kendaraan hanya untuk meraih kepentingan syahwat kekuasaan duniawi semata. Apakah serendah itu sholat? Padahal Nabi SAW sampai-sampai mengatakan, kalau kamu tahu apa yang ada di waktu subuh, pasti kamu akan datang untuk sholat subuh walau habuan, kata Rasulullah, walaupun dengan merangkak. Jangankan jalan, apalagi yang naik kendaraan, jangankan jalan, merangkak pun akan dia jabanin jemaah kalau untuk datang sholat subuh. Nabi bilang itu, hadirin, dalam hadis, saking mulianya kedudukan di waktu sholat subuh. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Sebab kenapa mereka menjadikan ejekan-ejekan? Setiap kali ada orang ngajak buat sholat, yuk sholat yuk. Ngapain sih? Toh juga sholat gak membuat saya lebih kaya. Hadirin, sholat membuat kita kaya, tapi hitung-hitungan kekayaan itu kan bukan cuma harta semata, tapi sholat membuat hati kita kaya. Sholat menghadirkan tenang. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat menjauhkan kita dari perkara yang gak Allah suka. Dan sholat amalan yang paling utama yang Allah cinta. As-salatu ala waqtiha, sholat on time. Dan ciri-ciri orang ini disebutkan dalam Al-Quran, qaumul la yaqilun. Mereka yang menjadikan sholat sebagai bahan ejekan, yang ketika diajak berbuat baik mereka malah mengejek, membuli, malah cenderung mencemooh, mengotori dengan komentar-komentar yang gak baik. Qaumul la yaqilun, mereka adalah kaum-kaum yang tidak berakal. La yaqilun, gak punya akal. Sindiran yang amat pedas dari Allah. Padahal manusia berakal gak jemaah? Berakal. Tapi Allah sindir di ayat ini, kalau kamu menjadikan sholat yang mereka ajak padamu sebagai ejekan, kamu bilang, udahlah urus aja hidupmu sendiri, ngapain sih ngurus hidupnya orang lain? Bukan. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kata Nabi SAW, ada satu kalimat yang paling Allah benci. Dan kalimat itu ternyata masyhur di kalangan tengah-tengah kita. Kata Nabi, kalimat yang paling Allah benci itu adalah ketika seseorang mengingatkan saudaranya, bertakwa kalian kepada Allah, lalu saudaranya yang diingatkan itu mengatakan, urus saja dirimu sendiri. Itu kalimat yang paling Allah benci. Begitu nasihat datang, dia langsung nolak. Langsung nolak, bahkan cenderung malah membuli.
Ittakhizu huzuwa wa la'iba. Dijadikan orang yang ngajak berbuat baik itu bukan cuma ditolak, tapi dicela, dicaci maki, dikomentari dengan cemoohan-cemoohan, disumpah serapai. Ngapain sibuk banget ngurus orang? Lagian juga itu kan hidupnya belum bener juga sih. Ngapain sih ngurus hidupnya kita? Lagian situ juga masih lagian. Ternyata ulama meluaskan lagi, bukan cuma wa idza nadaitum ilas shalah, bukan cuma sekedar mengajak perihal salat, tapi mengajak kepada kebaikan secara keseluruhan. Ngajak ngaji, ngapain ngaji? Udah duluan aja. Masih mending nih, udah duluan aja tuh masih mending. Lagi juga ngapain sih tuh ngaji? Ngaji juga gak membuat situ jadi kaya dan segala macamnya. Hadirin, karena manusia akhir-akhir ini adalah manusia-manusia yang seringnya melihat sesuatu tolak ukurnya adalah harta. Ada duit berangkat, gak ada duit gak berangkat. Kecuali orang-orang yang memang tulus melakukan beramal soleh karena Allah. Ada duitnya gak? Kalau ada saya berangkat, kalau nggak ada, mohon maaf ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ngajak berbuat baik. Ayo hadirin baca Quran. Ngapain sih baca Quran? Mending baca yang lain aja kali yang lebih bermanfaat. Informasi dunia terbaru, terupdate. Hadirin, Anda baca artikel 1 jam itu nggak akan pernah menjadikan wasilah untuk jadi syafaat pada hari kiamat. Sedangkan Al-Quran kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kamu banyak-banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran yang kamu baca pada hari kiamat kelak akan memberi syafaat. Quran memberi syafaat. Lalu mereka menjadikan Quran sebagai bahan ejek-ejekan, olok-olokan. Mereka bilang Quran gak sempurna, mereka bilang Quran ada cacatnya, mereka bilang Quran perlu direvisi. Ini orang-orang yang qaumul la yaqilun, kaum yang tidak berakal. Padahal manusia berakal, tapi dia gak berakal. Siapa kaum-kaum yang tidak berakal? Yang menjadikan ajakan kebaikan sebagai bahan huzwa. Satu, orang tidak berakal itu adalah menjadikan ajakan kebaikan sebagai bahan cemoohan. Nomor 1, mereka selalu jadikan bahan ejekan dari ajakan kebaikan. Yang kedua, mereka selalu menjadikan ajakan kebaikan itu sebagai permainan. Main-main ketika sholat, gak serius dan gak khusyuk. Kalau khusyuk kan setiap kita juga berproses khusyuk. Tapi ketika seseorang itu menjadikan sholatnya sebagai bahan main-main, ini kaum-kaum yang disebut dalam ayat ini la yaqilun. Sholat emang butuh perjuangan untuk khusyuk? Iya. Apa perjuangannya untuk khusyuk? Cari tempat sholat yang nyaman dan tenang. Siapkan keamanannya agar ketika kita memiliki barang yang ditinggalkan di pintu atau sendal sepatu yang dipakai aman terkendali. Lalu berikutnya cari imam yang baik dalam bacaan. Berikutnya siapkan pakaian terbaik. Berikutnya siapkan sajadah terbaik. Itu jemaah. Jadi ciri-ciri orang yang disebut dalam Al-Quran la yaqilun, yang disebut layak kilun itu 2. 1, menjadikan bahan ejekan. Yang kedua, menjadikan bahan permainan. Itu jemaah. Lanjut ke 59. Qul ya ahlal kitab hal taqimuna minna illa an amanna billah. Katakanlah,
wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh kebanyakan kamu adalah orang-orang yang fasik. Ayat 59 ini menegaskan kalau orang-orang fasik suka memandang orang lain yang berbuat baik itu sebagai pandangan, dalam pandangannya itu salah. Orang-orang fasik senang sekali nih kalau masuk dalam ranah mereka menyalahkan pihak lain. Makanya orang-orang beriman mengatakan, apakah kamu menyangka bahwa ketika kami beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah satu kesalahan? Kami beriman kepada Al-Quran adalah satu kesalahan? Lalu juga disebutkan, wa anna aktsarukum fasiqun, dan adalah mereka kebanyakannya adalah orang-orang yang fasik. Juga ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai ejekan dan permainan dari kalangan ahli kitab, yakni apakah kalian mencaci maki dan mencela kami lantaran kami beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, lalu kami menjalankan sholat, lalu kalian caci maki atas apa yang kami lakukan ini, padahal ini bukan aib dan bukan cela. Juga Allah berfirman dalam ayatnya, wa anna aktsarakum fasiqun. Tapi emang kebanyakan orang-orang fasik itu begitu, jemaah. Orang-orang fasik mencela, orang-orang fasik menghina, orang-orang fasik menjatuhkan harkat martabat. Mereka menyalahkan orang-orang yang beriman. Ada sebagian yang ketika kita hari ini melihat ada sebagian yang membela Palestina, tapi di sisi lain juga ada yang mengendori perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ibaratnya ketika jamaah tinggal di satu negeri, Indonesia, ada seorang penjajah yang kita berjuang hendak mengusir penjajah tersebut. Ketika kita hendak mengusir, kita mempertahankan dengan beragam macam caranya. Lalu kok kita yang disalah-salahin? Kita yang disalah-salahin. Ini kan masuk dalam bagian orang ini orang-orang yang fasik. Dia tahu mana yang benar, tapi orang yang benar itu malah dia salah-salahin. Dia tahu siapa yang beriman, tapi orang beriman itu disalah-salahkan. An-Nabi SAW melihat fenomena-fenomena ini, zaman-zaman itu juga pernah ada di tengah-tengah beliau barisan orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik. Ketika Nabi SAW berangkat jihad, mereka ngendorkan semangatnya pasukan-pasukannya Rasulullah Muhammad SAW. Ngapain sih? Udah balik kanan aja. Akhirnya sebagian pada peperangan Uhud itu yang sudah disiapkan tinggal tersisa 700-an pasukan. Padahal waktu itu perang Uhud jumlahnya hampir 1000-an kira-kira, lalu 300-nya berbalik arah. Dikomporin sama siapa? Munafik, fasik. Tidaklah orang itu munafik, tidaklah orang itu fasik kecuali biasanya menjadi penggembos. Gembosi semangatnya orang beriman, menggembosi semangatnya orang-orang yang sedang berjuang, menggembosi semangatnya orang-orang yang menunaikan sholat, menggembosi orang-orang yang sedang berjalan di atas amal salih. Aktsarukum fasikun, kebanyakannya adalah kefasikan. Apa makna fasik? Fasik itu adalah orang yang tahu itu salah tapi masih dilakukan. Udah tahu keliru tapi masih dikerjakan, itu fasik. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalik masubatan indallah. Allah berfirman dalam ayat 60,
Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk balasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah? Yaitu siapa mereka? Man la'anahullah, yaitu orang-orang yang Allah laknat mereka, wa ghadiba alaih, Allah sangat marah dan murka kepada mereka, wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir, dan Allah akan jadikan mereka seperti kera dan babi, wa abadat taghut, dan mereka akan menyembah taghut. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali, an sawa as-sabil, ulaika syarrum makana, mereka dapat seburuk-buruk tempat kembali, wa adallu, lagi sesat terombang-ambing yang amat sangat parah, an sawa is-sabil, dan mereka itulah orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang munafik lagi fasik. Mereka adalah orang-orang yang munafik lagi fasik. Tertera dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih, kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian menjadikan apa yang aku bawa, artinya syariat Allah, membuat hawa nafsu kalian itu tunduk padanya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta, sampai hawahu, hawa nafsunya, taba'an, tunduk, lima ji'tu bih, dengan apa yang aku diutus olehnya. Artinya Rasul punya syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan sesuatu. Kalau kita disebutkan sebagai orang-orang beriman dan kita mau disebut sebagai orang beriman, maka hawa nafsu kita harus tunduk. Hawa nafsu kita ini harus tunduk, jemaah. Sama apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Nabi sudah mencontohkan apa. Semoga Allah senantiasa mencurahkan ridha Allah kepada beliau semuanya. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Nah, jawabannya, siapa mereka itu yang ada di ayat 60? Mereka adalah seburuk-buruk manusia yang akan mendapatkan tempat terburuknya untuk kembalinya, dan mereka akan mendapat laknat dan murkanya Allah, dan mereka akan dijadikan oleh Allah qiradah wal khanazir, jadi kera dan babi. Adalah mereka, wa idza ja'ukum, adalah mereka yaitu orang-orang munafik seperti yang tadi diutarakan, atau orang-orang Yahud, qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Alhamdulillah. Yaitu orang-orang Yahud dan munafik yang ketika mereka datang kepada kalian, qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr, mereka mengatakan kami telah beriman, padahal nyatanya mereka adalah kufur. Wahum qad kharaju bih, dan mereka keluar membawa kekufuran. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan mereka itulah orang-orang yang menyembunyikan apa yang mereka ketahui. Jadi siapa yang dapat laknatnya Allah? Siapa yang dapat murkanya Allah? Siapa yang akan dijadikan kera? Siapa yang akan dijadikan babi? Dan sesiapa juga yang akan dijauhkan daripada petunjuk dan dia tersesat dengan tempat kembali yang seburuk-buruknya tempat. Disebutkan dalam ayat ke-62-nya, mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang Yahud. Orang munafik dan orang-orang Yahud. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsm wal 'udwan wa aklihim suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat, nah ini karakternya orang-orang Yahud. Kalau jamaah mau tahu, ini karakternya ini begini. Jadi kalau nanti ada kita damai ya, damai, tiba-tiba dia mengingkari perjanjian perdamaian yang telah disepakati,
Damai, 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 gencatan senjata. Ternyata dia mengingkari gencatan senjata. Akhirnya dia nyerang lagi dan segala macamnya, bahkan membombardir dan sampai habis luar biasa. Jatuhkan rudal-rudal yang sangat mengerikan. Banyak orang-orang yang wafat, syahid. Ini karakter Yahud nih, ayat ke-63. Dan kamu akan melihat di antara orang-orang Yahud, mereka berlomba-lomba berbuat dosa. Dan hadirin, Islam tuh gak pernah mengenal jumlah sedikit atau jumlah banyak. Seperti yang kemarin kita bahas, Al-Baqarah 149 ya, kalau tidak keliru. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratam biidnillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah pasukan dalam angka yang lebih banyak, yang lebih besar. Mungkin jumlah kita sedikit, mungkin jumlah kita gak banyak, mungkin kita memang terbatas. Tapi dalam sejarah Islam, kemenangan itu gak ditentukan oleh banyaknya pasukan. Perang Badar 313 lawan 1000 pun menang, Allah menangkan. Kenapa? Karena penduduknya bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Al-Baqarah Allah berfirman, bukan 149, mohon maaf, diralat 249. Al-Baqarah 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan kecil melibas pasukan besar dengan izin Allah. Perjuangan jemaah, isyariman aumut syahidan. Dan karakter orang-orang Yahud dari dulu ya begitu. Allah firmankan dalam Al-Quran, karakternya diantaranya adalah mereka berlomba-lomba, yusari'una fil itsmi wal udwan, berlomba-lomba berbuat dosa. Dan pasukan-pasukannya Israel ini, hadirin, udah banyak yang terombang-ambing juga karena mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani mereka. Maka kalau jemaah lihat videonya, ada yang stres, ada yang baru ngeliat ketapel aja ketakutan, mereka ngeliat ketapel ketakutan, baru dibawakan batu sama saudara-saudara kita di Filistin, yakni mereka sudah ketakutan luar biasa, berontak jiwanya karena fitrahnya manusia itu nggak begitu, sampai melakukan sesuatu yang genosida besar-besaran. Banyak yang wafat itu dari kalangan perempuan dan anak-anak. Padahal Islam jelas-jelas kalau dalam peperangan 8 syaratnya. Gak boleh menghilangkan nyawanya anak-anak, gak boleh lansia, gak boleh perempuan, gak boleh merusak fasilitas umum, gak boleh merusak rumah sakit, gak boleh merusak rumah ibadah, gak boleh menghilangkan nyawanya orang yang sudah menyerah. Dan yang berikutnya harus memperlakukan tawanan dengan sebaik-baiknya perlakuan. 8. Bahkan tambahin lagi yang ke-9, gak boleh merusak tanaman-tanaman. Coba, susah gak dalam Islam tuh? Sulit ya, bukan main jemaah. Perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah selalu melindungi beliau, merahmati beliau, dan Allah menangkan Islam di tangan kita dan di tangan seluruh kaum muslimin insyaallah. Perjuangan yang memang sebagai kaum muslimin seperti itu harusnya jemaah. Mereka memperjuangkan ardul muqaddasah, tanah mulia lagi penuh dengan keberkahan, tanah sucinya kaum muslimin. Jadi jangan dikira tanah suci kita itu cuma Mekah Madinah. Kita punya tanah suci satu lagi yang sering hari-hari ini dilupakan oleh sebagian kita. Maka ayo kita ingat-ingat lagi bahwa tanah suci kita itu ada 3. Aqsa, tanah suci kita. Selain tentu saja Makkah dan Madinah. Maka bela semampunya. Dan ingat ya jemaah, ini kalimat saya bilang di banyak pertemuan, Aqsa pasti menang. Udah fix, gak ada sedikit pun keraguan dalam hati ini, karena Nabi yang telah berjanji, kalian itu pasti akan membuka Aqsa. Kita semua akan memenangkan nih jemaah. Tapi pertanyaannya, di mana kita saat nanti kemenangan itu Allah hadirkan? Palestina akan meraih kemuliaannya.
dengan kita ikut atau tanpa kita ikut. Dengan atau tanpa kita, Palestina pasti akan meraih kemuliaannya, akan meraih kemenangannya. Dengan atau tanpa kita. Tapi pertanyaannya, kita nanti ada di barisan sebelah mana saat Palestina merdeka? Saat Palestina meraih kemuliaan dan kejayaannya, kegemilangannya. Saat Aqsa nanti dengan pertolongan Allah dibuka, kita ada di barisan mana? Apakah Anda di barisan orang yang mensupport atau yang menggembosi dari dalam? Apakah Anda adalah orang-orang yang mensupport ataukah Anda orang-orang yang membocori kapal dari dalam sehingga membuat kapal itu tenggelam dan hampir karam? Nggak ada sedikit pun keraguan di hati saya pribadi jemaah akan kemenangannya Aqsa. Nggak ada keraguan, sedikit pun nggak ada. Wallah nggak ada. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan la tuftahannal Qustantinia, akan kamu taklukkan Konstantinopel atau Konstantinopolis. Wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Nanti yang memimpin namanya ini Jenderal Muhammad Al-Fatih. Namanya Sultan Murad II. Tapi diberi hadiah karena ia membenarkan risalah Nabi Muhammad, bisyarahnya atau kabar gembiranya Nabi Muhammad, dan gelarnya Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya penakluk kemustahilan, membuka dari sesuatu yang selama ini tertutup rapat-rapat. Fatih. Masjid kita dinamakan nama Muhammad, tentu sematan nama Muhammad, yakni nama yang paling kita cintai, Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatih artinya pembuka. Kalau digabung juga salah satunya merujuk kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nabi waktu itu sudah bilang jauh sebelum beliau lahir. Nabi sudah bilang jauh sebelum beliau ada. Nabi sudah bilang akan tertakluk. Maka buat kita orang beriman, sebenarnya Konstantinopolis bukan takluk 1453 Masehi, bukan 1453. Oke, secara tanggal, tapi kan sejarah mengatakan takluknya di tahun segitu. Buat kita yang beriman, Konstantinopel sudah tertakluk sejak Nabi SAW bersabda, sudah takluk. Sama hari ini pasti Aqsa akan dimenangkan kaum muslimin, dan itu yang kita imani. Jadi pertanyaannya, kan belum tertakluk. Sekarang tuh masih kasihan banget kan posisinya? Enggak, udah tertakluk. Sejak kapan? Sejak Nabi bersabda. Tinggal kita nanti pilih aja mau masuk barisan yang mana. Yang berpihak kepada Israel atau mau berpihak kepada siapa? Apa kepada saudara kita di Palestina? Silakan. Ingat ya hadirin, penjajah sekalipun penjajah tetap penjajah. Lihat sejarah, buka mata jemaah, bahwa wilayah Palestina itu dulunya luas luar biasa. Lalu dirongrong datangnya penjajah yang awalnya dia kasihan, minta dikasihani karena Holocaust, mereka dibinasakan oleh daripada satu negara Jerman yang membinasakan mereka, hampir dibunuh semuanya. Lalu mereka mencar, salah satunya mereka pergi kepada Palestina meminta pertolongan, dan orang-orang Palestina membantunya. Lalu mereka duduk di situ, diizinkan tinggal di situ, diizinkan ibadah di situ, hidup berdampingan di situ. Kok sekarang merongrong nih? Dulu tanah Palestina luas, sampai sekarang tinggal sedikit. Sampai tinggal, luar biasa rongrongannya Israel ini hadirin. Sekali penjajah tetap penjajah jemaah. Sekali penjajah tetap penjajah.
Masa iya kita di Indonesia tiba-tiba datang Belanda menjajah kita, lalu kita berusaha untuk mengusir mereka dengan beragam cara, ada yang dengan bambu runcing, ada yang dengan ini, ada yang dengan itu, lalu kita yang disalah-salahin. Afala ta'qilun? Masih punya akal sehat gak sih? Di Indonesia kita tinggal, ini negeri-negeri kita. Tumpah darahku, tanah airku, kita lahir di sini. Kita tumbuh besar di sini, meminum dari air tanahnya. Lalu datang seorang menjajah dan kita berusaha ngusir penjajah ini dari negeri tercinta, tanah air kita. Kalau kita yang disalah-salahin tuh, afala ta'qilun? Masih punya akal apa enggak sih sebenarnya? Jadi Yahud tuh dari dulu emang udah di-spill sama Allah. Ini loh kelakuannya. Kelakuannya mengingkari perjanjian. Disuruh masuk dalam keadaan bersujud ke Baitul Maqdis, dia malah masuk dalam keadaan membelakangi. Itu kan yang Allah beritahu. Di Al-Baqarah diceritain tentang Yahud. Ali Imran diceritain juga karakter mereka. An-Nisa juga Allah udah spill. Al-Maidah di-spill lagi. Mereka ini suka menyembunyikan apa yang mereka ketahui. Al-Maidah ayat 61. Ciri-ciri mereka diantaranya Al-Maidah 61, mereka suka menyembunyikan apa yang mereka telah ketahui. Mereka tahu. Mereka tahu tapi mereka sembunyiin. Ciri-ciri mereka yang lain, mereka diantaranya adalah orang yang paling munafik, bermanis-manis di lisan, lain di hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang kelak dilaknat Allah. Dan bahkan hari ini pun juga mereka dilaknat Allah sampai hari kiamat. Mereka dilaknat Allah, dimurkai Allah, dijadikan qiradah wal khanazir, kera maupun babi, dan mereka adalah orang-orang yang menyembah taghut, sesembahan selain Allah. Juga karakter-karakter mereka adalah orang yang apabila mereka bertemu sama orang-orang beriman yang mengajak berbuat baik, mereka malah menjadikan bahan ejekan dan bahan olokan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ciri-ciri mereka juga kamu akan melihat, minhum adalah mereka yusari'una fil ismi wal udwan. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam berbuat dosa dan berbuat kerusakan atau permusuhan. Itu mereka tuh jemaah. Sebelumnya berdampingan Nasara baik kaum muslimin, berdampingan aja di Palestina, gak ada masalah. Begitu ada Israel ini, semuanya hadirin dihancurkan. Anda bayangin lagi ngaji begini tiba-tiba jegler, tahu-tahu kacanya pecah semua, cerang, bangunannya hancur semua, dan kita lagi ngaji gini tiba-tiba tertimpa reruntuhannya, tertimpa ledakannya. Anda bisa bayangkan? Ada yang lagi tidur asik-asik tiba-tiba apa perasaannya hadirin? Hidup lagi tenang-tenangnya, bangunan dibangun tinggi-tinggi sekali, 20 lantai, ada yang 17 lantai, ada yang 15 lantai, ada yang 10 lantai, ada yang 7 lantai, ada yang 5 lantai. Kok tiba-tiba bangunan itu harus, dulunya indah luar biasa, tapi ya Allah. Ingat ya hadirin, sekali penjajah tetap penjajah. Jangan pernah lisan ini mengucap lagi juga, kenapa sih orang-orang Palestina tuh, loh kok lagi kenapa sih? Itu sama kayak kita mau ngusir Belanda terus kita yang disalah-salahin. Lagi warga Bandung, warga Surabaya ngapain sih? Ada Bandung Lautan Api, Surabaya lagi ngapain sih Surabaya tuh? Lagian Bung Tomo ngapain sih? Bukan gitu hadirin, ya Allah. Kadang kalau ada orang yang masih membela Israel tuh nggak masuk di akal gitu. Ingat, Aqsa akan menang dengan perjuangan. Dengan kita atau tanpa kita, Aqsa menang. Dengan adanya kita atau tidak, pasti Allah memuliakan. Janjinya Allah. Tapi pertanyaannya, nanti kita ada di barisan yang mana? Dan ingat ya hadirin, bahwa kemenangan Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel
bukan cuma kemenangan satu angkatan, tapi itu kemenangannya kaum muslimin. Artinya tangga kemenangan itu sekarang dibangun dari siapa? Dari mulai sejak zaman baginda sejak zaman dahulu kala. Baginda Nabi pun juga ikut meletakkan anak tangganya. Maka saya bilang kalimatnya, kalau besok kita tidak menyaksikan Palestina meraih kejayaan, kegemilangan dan kemuliaannya, semoga Allah catatkan nama-nama kita masuk dalam bagian orang-orang yang ikut membangun anak tangga kemenangan itu. Taruh nama kita. Jamaah kiranya sepele ya. Emang saya ngapain sih? Saya nggak ngapa-ngapain. Paling juga cuma uang, paling juga cuma ikut kajian subuh syuruk. Loh, kajian subuh syuruk tuh nggak sepele jamaah. Pelan-pelan kita ngaji, mindset berubah. Berawal dari mindset berubah, sikap berubah. Dari sikap berubah, pola hidup berubah. Pola hidup berubah, kebiasaan satu orang berubah. Dari satu orang ini berpengaruh nggak? Berpengaruh. Seorang ayah yang hidupnya berubah, istrinya ikut berubah. Seorang ayah dan istri berubah, anaknya ikut berubah. Seorang ayah dan istri dan anak berubah, cucunya ikut berubah. Ayah, istri, anak, cucu berubah, cicitnya ikut berubah. Ayah, istri, anak, cucu, cicit berubah, canggahnya ikut berubah. Saat satu keluarga besar berubah, berpotensi merubah keluarga terdekatnya. Keluarga terdekat dan keluarga besar itu berubah, berpotensi lingkungannya. Keluarga besar, keluarga terdekat dan lingkungannya berubah, berpotensi wilayah itu berubah. Wilayah itu berubah, negara itu berubah. Negara itu berubah, satu dunia berubah. Semua tuh saling berefek jemaah. Jangan dikira saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa bantu doa. Doa aja udah mahal. Saya cuma bisa mempersiapkan diri jadi ibu yang baik dengan berilmu sebelum saya nanti ngajarin pagi-pagi sama anak saya. Insya Allah saya siapkan diri saya, spill waktu 1 jam, spare. Saya siapkan waktu 1 jam untuk belajar. Itu merubah. Jangan dikira ini lagi nggak berjuang. Ini lagi berjuang. Cuman skupnya berbeda. Mereka berjuang di tanah airnya. Kalau deket saya yakin jamaah. Kalau deket mungkin anak STM udah pada berangkat ke Israel jamaah. Kalau deket ibarat Israel itu cuma kayak Wonosobo Banjarnegara. Misalkan dekatnya. Mungkin anak-anak STM, SMK udah pada berangkat tuh jamaah. Wah Israel sini loh. Udah pada bawa gear, udah pada bawa ini. Ngelihat yang kayak gitu loh jemaah. Anak-anak bukan cuma anak-anak STM, mungkin kita semuanya udah berangkat kalau dekat jemaah. Karena la aisha illa aishul akhirah. Apa yang dikatakan para ulama? La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali aishul akhirah, kehidupan di akhirat. Hidup di dunia ini sebenarnya transit doang, bukan kehidupan abadi, karena nggak ada yang abadi. Di dunia ini cuma transit doang jemaah. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Saya yakin kok jemaah, Indonesia mencintai Palestina. Kalau aja Israel dekat, mungkin udah digempur dari belahan mana aja tuh, udah Kalimantan datang, sini datang, itu datang, mungkin udah seperti itu hadirin. Allahu Akbar walillahilham. Ada yang gemes juga jemaah. Dan ingat ya hadirin, salah satu kemenangan kaum muslimin itu, walaupun jumlahnya sedikit kok bisa menang. Jelas yang nomor satu pertolongannya Allah. Tapi yang kedua, ini yang sekarang Allah karuniakan kepada Palestina. Dibuatnya musuh itu punya rasa takut kepada kalian kalau beriman. Kalau kita beriman, musuh genter jamaah. Kalau kita beriman, musuh-musuh itu takut jamaah. Mental mereka tuh nggak ngerti, karena mereka nggak punya iskariman aumut syahidan. Mereka nggak ngerti itu. Mereka takut mati, mereka tuh takut mati, benci mati bahkan mereka itu.
Kalau kita wafat jelas, wafatnya mati syahid. Tapi kalau mereka wafat mau kemana? Mereka bingung, makanya mereka gemeteran. Makanya cuma ngelihat ban gelinding aja mereka ketakutan. Ban gelinding mereka ketakutan. Itu salah satu faktor kunci kemenangan. Kalau kita beriman, musuh pun takut jemaah. Kalau kita beriman, mereka gentar. Kalau kita beriman sama Allah, kita tahu kita kuat, mereka akan lari terbirit-birit. Gimana seorang ayah ketika, ayah gimana ini kakak kita meninggal ayah, mereka kejam banget ya Zionis itu. Ayah gimana ini ibu. Alhamdulillah, kul alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah, bilang alhamdulillah. Coba jemaah lihat videonya. Ketika ada orang bilang, ayah gimana ini, kul alhamdulillah. Masya Allah, kayak apa itu mentalnya jemaah? Enggak boleh bilang gitu. Alhamdulillah. Mental, it's about mentality. Ini tentang mentalnya jemaah. Kalau kita kayak gitu mungkin kita udah gak kuat, udah. Lihat apa jemaah? Anak kecil kehilangan ibunya. Kemarin dia hilangin nyawanya kakek, terus dia hilangin nyawanya nenek, terus sekarang adik perempuan, terus kakak, sekarang ibu saya. Gimana ini ayah? Kul alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah. Mental apa itu jemaah? Mental iman. Mereka tahu la isya illa ishul akhirah. Gak ada kemuliaan kecuali kemuliaan di akhirat. Gak ada la isya, gak ada kehidupan illa ishul akhirah, kecuali kehidupan di negeri akhirat. Emang kampung kita mah di sana. Jadi sekarang mah ayo jabanin jemaah. Untuk membela ardul muqaddasah. Jangan jadi orang yang ada dalam barisannya orang-orang yang munafik dan sebarisan sama istri Will. No way. Sekali penjajah tetap penjajah. Karakternya Al-Quran udah spill banyak banget. Karakternya begini, karakternya begitu, karakternya begini, karakternya begitu. Sekali penjajah tetap penjajah. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Dan hadirin harus tahu juga, tidak pernah ada perjuangan yang sia-sia. Uang yang dikirimkan kemarin dari Masjid Muhammad Al-Fatih dititipkan kepada Laziz, lalu kemudian disampaikan, itu anak tangga yang membangun kemenangannya. Ayahnya beliau berjuang, kakeknya Muhammad Al-Fatih berjuang. Sampai sahabat Nabi SAW pun sudah tua, beliau bilang, berpesan sama pasukannya Sayyidina Umar bin Khattab, bawa serta aku ke sana, biarkan aku dikubur di sana, agar nanti ketika pasukan yang Nabi janjikan menjadi penakluk kota itu, aku mendengar derap langkah kaki mereka. Itu jemaah, semangat tuh jemaah. Padahal udah tua jemaah, tapi mentalnya bukan mental kerupuk. It's about mentality. Ini tentang mental jemaah. Orang beriman tuh terkenal mentalnya perwira, jiwanya perkasa, fisiknya terlatih. Nabi yang bilang SAW, ajari anakmu, berarti memang dari kecilnya udah disiapin. Ajari anakmu memanah, berkuda, berenang. Yang Nabi katakan, ajari bapakmu, ajari kakakmu, ajari mbahmu atau anakmu, ajari anakmu. Berarti kaderisasi, persiapan sudah disiapkan sedari sedini mungkin. Ajari anakmu. Berarti kalau ajari anakmu, bapaknya pintar nggak? Pintar jemaah. Ajari anakmu, berarti bapaknya ahli nggak? Ahli jemaah. Ajari anakmu. Coba difahami diksinya baik-baik ya. Yang ngajar kan yang pintar kan?
Yang diajar siapa? Anak kan masih kecil. Ajari anakmu sedini mungkin. Mentalnya dipupuk. Ustadz gimana ntar kalau anak saya nanya, itu kenapa sih? Oh berarti Allah gak sayang ya sama istri Will gitu. Kadang ntar muncul tuh pertanyaan, Abah emang itu kenapa sih Palestina sama istri Will? Berarti Allah gak sayang ya sama istri Will. Muncul pertanyaan gitu, ceritain sama anak. Anakku gimana nanti kita lagi main nih di pekarangan rumah. Kita lagi main. Tiba-tiba ada orang asing datang. Lalu dia, aku boleh nggak numpang di sini? Terus kita berbaik hati anakku. Iya, orang asing itu kita persilakan. Silakan masuk. Gitu. Habis masuk, terus dia bilang lagi, aku boleh nggak ikut main? Oh iya boleh, ayo. Terus kita main bareng. Habis main bareng kita dijorokin, kita jatuh, terus kita disuruh keluar. Loh ini rumah saya. Habis itu kita dikeluarin lagi dari pagar, pagarnya ditutup, dikunci. Kita di luar sama semua sekeluarga ini di luar. Terus rumahnya gimana Abah? Ya rumahnya diakuin sebagai rumahnya dia. Terus kasur-kasurnya diakui sebagai kasurnya dia. Terus dapurnya dan peralatannya, dapur dan peralatannya diakui sebagai miliknya dia. Terus semuanya jadi punya dia. Iya. Loh kan awalnya punya kita Abah. Iya. Awalnya punya kita. Berarti dia jahat banget ya. Seperti itulah istri Will kepada Filistin. Tanahnya Filistin awalnya yang luas lama-lama dirongrong. Diakui sebagai hak miliknya dia. Ingat, sekali penjajah tetap penjajah. Sekali penjajah tetap penjajah. Hati-hati ya jemaah. Dari mengeluarkan statement, kemana berpihak, posting yang baik-baik, posting yang mendukung bahwa kita ada di barisan ini kok insya Allah. Barisannya saudara-saudara kita di Filistin. Tapi ntar tentang ininya itunya, aduh. Pokoknya sampai kapanpun kita tetap akan membersamai perjuangan Ardul Muqaddasah. Itu tanah kita, tanah suci kita. Kita nanti akan sholat di sana dalam waktu terbaik menurut Allah. Insya Allah kita sholat di sana. Sekaligus nanti kita sambangi 3 masjid mulia, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kita sambangi semuanya ketiga masjid mulia ini, dan kita melihat tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan nanti kita sholat di sana dalam keadaan tenang. Kalau sekarang sholat di sana dalam keadaan tentara-tentaranya Israel itu siap untuk melesatkan gunnya kepada kita di waktu kapanpun. Tapi besok insya Allah kita sholat dalam keadaan merdeka. Sekarang masuknya emang harus pintunya di situ. Pintunya di situ. Bahkan kalau jamaah buka deh Google Masjidil Aqsa, Google aja Masjidil Aqsa. Nanti keluar, atau Yerusalem. Nanti keluarnya ada di si Masjidil Aqsa ini di mana? Tulisannya di Israel. Coba bayangin jemaah, Masjidil Aqsa di Palestina, tapi tulisannya ada di Israel. Ini kan luar biasa kamuflasenya dunia. Kenapa sih kemarin kok jemaah kalau bisa silakan ya di rating bintang 5. Ya kalau nggak bintang 5 terserah deh bintang berapa senyamannya aja. Bintang 1 juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bintang 5 bintang 5. Kemarin pas ada tamu, jemaah yuk handphonenya dibuka. Ketik di Google Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Udah ulasan bintang 5 ya jemaah. Tapi semua kembali lagi kalau nggak mau ngasih bintang 5 juga senyamannya aja. Emang dalam rangka apa sih hadirin? Itu jihad nggak? Jihad opini di media itu jihad tuh hadirin. Lagi beropini di media itu jihad. Sekarang bisa report nggak? Report aja bahwa salah informasi.
Masa iya Ardul Muqaddasah di tanah Israel, padahal itu jelas mutlak tanah Filistin. Emang nih kelakuan penjajah begitu. Astagfirullahaladzim. Ini kelakuan penjajah, pengen dicubit pakai tang gitu hidungnya. Masya Allah. Sekali penjajah tetap penjajah. Dia mengkamuflasekan itu. Dia bermain opini itu. Bahkan sekarang pun orang melihat nih. Buka aja Google hadirin. Masjid Al-Aqsa di mana? Yerusalem. Yerusalem di mana? Ibu kota Israel. Lah, kok bisa gitu ya? Yerusalem. Coba dibaca. Ketik aja Yerusalem. Ibu kota Israel. Lah, dari mana ceritanya ibu kota? Ya Allah ya Fat. Kadang-kadang suka, kadang-kadang emang jemaah. Itu jihad opini. Media emang dikira nggak ada keberpihakan? Ada jemaah. Kalau media-media besar berpihaknya kepada Israel, terus siapa yang menyuarakan media-media? Siapa media yang menyuarakan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Ya kita sendiri, orang-orang beriman jemaah. Orang-orang beriman. Kalau mereka, ada berita tentang Israel, langsung jemaah. Ya Allah. Kalau Palestina, udah ribuan nih. Update terbaru Al Jazeera TV 9.000. Mungkin saya kurang update ya, mungkin udah 10.000. Teman-teman yang tahu terupdate silahkan tulis aja di kolom komentar. Mungkin udah 9.000 lebih, bahkan menyentuh puluhan atau belasan ribu atau bahkan puluhan ribu nih. Media kan bungkam. Mereka pro kepada tadi perang opininya. Mau digiring kemana nih opininya nih? Maka jamaah hari ini tuh saya sering mengulang-ulang kalimat ini, pokoknya diulang-ulang aja di majelis taklim atau di kajian-kajian. Pakai sosial media untuk berjihad di jalan Allah, untuk bawa opini yang benar, bawa opini yang sesungguhnya, bawa opini yang real, yang nyata. Jihad opini itu sekarang jemaah. Sosial media itu jadi jihad opini. Posting yang baik, upload yang baik, unggah yang baik. Jangan ada waktu kecuali kita berikan kesempatan terbaik itu untuk terus mendukung, memberikan support kepada saudara kita di Filistin. Tapi gak ada dampaknya. Siapa bilang? Uang saya 2.000 gak ada dampaknya? Enggak, ada dampaknya. Allah yang berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kamu buat baik kecil, walau 1.000, 2.000, Allah balas. Syarran yarah. Begitu juga kalau kamu berbuat buruk, syar yarah. Suatu saat kamu akan lihat keburukan kecil yang pernah kamu lakukan. Jangan dikira nggak ada. Terus jemaah bilang posting, aduh postingan saya mah nggak ngefek Ustadz. Siapa bilang? Postingan kita nggak ngefek? Kata siapa hadirin? Orang mindsetnya berubah gara-gara ngeliat postingan Anda. Sekali penjajah tetap penjajah. Ingat nggak? Beberapa media berusaha menggiring opini. Dikatakan bahwa Jenderal Sudirman itu adalah disebut dalam media besar itu teroris Sudirman. Waduh, Jenderal Sudirman. Siapa lagi? Ada sebagian para pejuang di Indonesia, para pahlawan Indonesia disebut dengan klaim yang seperti itu. Sekarang dunia itu jihad opini. Maka mainkan opinimu, tampakkan, tunjukkan, mainkan. Jihad opini nih jemaah. Jihad opini. Ayo berjihad. Sosial media dipakai jihad. Udah pakai jihad dulu deh.
Sosial media pokoknya pakai jihad, pakai jihad, pakai jihad. Semoga Allah karunia kita melihat kemenangan di tanah kaum muslimin. Kalaulah kita belum melihat secara langsung kemenangan itu, maka yakinkan pada diri kita, semoga nama kita ada dalam daftar di antara orang-orang yang ikut membangun anak tangga kemenangannya. Bangun anak tangganya, dibangun dari sekarang. Mulai dari membangun apa? Subuh bangun. Ingat ya hadirin, kita akan ngalahkan mereka. Tapi kita tuh siapa? Pertanyaannya kan gede. Kita yang gak sholat, kita yang gak taat syariat. Lah, tadi kan Allah berfirman dalam Al-Quran. Maksudnya mereka yang menjadikan ittakhazu huzwa ittakhazuha huzwa wa la'iba. Mereka-mereka yang dimurkai Allah itu adalah mereka yang ketika diajak sholat, mereka malah huzwa wala iba, menjadikan ajakan kebaikan itu sebagai cemooh, bahan ejekan, wala iba, dan menjadikan ia sebagai sendau gurau, permainan. Terus maksudnya ia menang, ia gemilang, tapi di tangan siapa? Di tangan yang gak bangun sholat subuh, di tangan yang gak taat syariat, di tangan yang masih suka mengkonsumsi apa yang Allah murkai, di tangan yang mengatakan udah gak apa-apa deh riba. Ya elah, halal kali riba. Kata siapa riba halal? Allah yang berfirman wa harramar riba. Terus berharap kemenangan datang dari mereka, mustahil. Muhammad Al-Fatih sejak kecil hafal Quran. Muhammad Al-Fatih sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Muhammad Al-Fatih terjaga 5 waktu, terjaga sholat sunnah rawatibnya. Muhammad Al-Fatih terjaga sedekah-sedekahnya, rutin bersedekah. Setiap hari beliau tinggal di sebuah istana top kapi itu, top couple. Sekarang insya Allah kita sampai ke Turki, nanti kita silaturahmi ke sana. Di istana itu ada 4.000 orang yang setiap hari diberikan sedekah makanan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu hari 3 kali makan. 4.000 orang kali 3 kali makan, 12.000 orang tiap hari dikasih makanan gratis. Tidak meninggalkan sholatnya, terjaga sunnahnya, terjaga rawatibnya, sholat tahajudnya, tidak pernah bermaksiat. Kalaulah salah langsung istighfar, selalu berzikir, terjaga konektivitasnya kepada Allah. Makanya Nabi bilang sebaik-baik panglima jenderal yang menaklukkannya sebaik-baiknya panglima. Pasukannya sebaik-baik pasukan. Lalu kita berharap kita yang maksudnya kita lalu kita mau gimana nih jemaah? Mulai berjuang dari mana? Mulailah berjuang untuk bangun sholat subuh. Bangun subuh. Habis subuh jangan tidur. Bangun mental yang baik. Tadabbur Al-Quran, baca Quran. Ingat gak, mata kita harus ngelihat Quran sebelum mata kita ngelihat mata. Lihat Quran dulu. Sebelum ketemu orang, lihat Quran. Ngomong. Kita lagi ngomong sama siapa? Kita baca Quran, sebenarnya kita lagi diajak berbicara oleh Allah. Allah lagi bicara sama kita. Nih aku kasih tahu ya, Istri Will tuh karakternya A, B, C, X, Z. Nih kamu. Yang menciptakan siapa sih? Allah. Yang paling tahu karakternya Allah, karena Allah sang pencipta. Terus kita lupa, kita gak bangun sholat subuh, kita gak sedekah, kita gak baca Quran, kita malas-malesan. Terus diharapkan dari orang pemalas ini? Enggak jemaah. Emang dikiranya Sultan Muhammad Al-Fatih itu amalannya biasa-biasa aja? Enggak. Jangankan Sultan Muhammad Al-Fatih, terlalu jauh. Emang dikira Jenderal Sudirman tuh gak punya pegangan? Pegangannya kuat, tauhidnya kuat, prinsip hidupnya jelas. Ishkariman aumut syahidan adalah tujuan. Sampai-sampai bahkan dikatakan Jenderal Sudirman tidak pernah tidak berzikir, kecuali bahkan ketika ditanduk pun tangannya penuh dengan zikir kepada Allah. Itu panglima-panglima kita hadirin, tangannya lo zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Lagi ditanduk,
beliau pun berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Menang di tangan mereka jemaah. Orang-orang yang kuat, zikir, subuh bangun. Ini gimana mau nakhlukin istri Wil kalau subuh aja belum bangun. Bangun subuh. Jangan tidur lagi habis subuh. Ayo semangat. PR kita jemaah mulai dari memperbaiki diri kita. Diri kita baik, keluarga baik, lingkungan baik, wilayah baik, negara baik. Satu dunia ini akan kena dampak kebaikannya. Semangat. Ayo kita jihad di sosial media masing-masing. Jangan lupa juga untuk tabayun, karena takut-takut video yang jamaah sebar juga video yang gak benar. Hati-hati sama hoax, karena Islam juga harus melihat informasi itu, harus di cross check sebelum dia sebarkan. Jangan sampai kita menimbulkan sesuatu yang gak pas. Apa yang bisa diperjuangkan, perjuangkan. Walau dengan harta, dengan doa. Jangan sampai enggak sama sekali. Lalu terus kemudian insyaallah bi'inillah sambil banyak-banyak juga mempersiapkan diri, mempersiapkan keturunan-keturunan kita supaya jadi bukan cuma yang hafal Quran, tapi mereka mengamalkan Al-Quran, mengerti konsep bagaimana mereka harus melanjutkan estafet kebaikan ini, karena estafet ini nanti dilanjutkan jemaah. Ingat ya jemaah, ingat sekali lagi, gak mungkin saya membersamai gini terus. November 2023 ceramah ini ditayangkan. Belum tentu bahkan akhir November besok saya masih hidup. Belum tentu juga nanti bahkan hari ini saya masih hidup, belum tentu juga. Tapi perjuangan ini mesti diestafetkan. Lanjutkan silakan. Ayo Mas Ilham lanjutin. Ayo Mas Damal lanjutin. Ayo Herman lanjutin. Ayo Isan lanjutin. Ayo jamaah semuanya kita lanjutin bareng-bareng. Lanjutin jamaah. Belum selesai. Kapan selesai? Nanti kalau Allah bilang hambaku semua pulang ya, kiamat selesai. Selama belum kiamat belum selesai. Dan sejarah membuktikan saat kerajaan-kerajaan banyak yang akhirnya bertumbangan, dua yang tetap ada sampai sekarang. Masjidnya dan pondok pesantrennya. Masjidnya dan pondok pesantrennya. Coba lihat. Walau kerajaan udah gak ada, yang tetap ada masjidnya dan pondok pesantrennya. Kerajaannya udah gak ada, tapi masjidnya, pondok pesantrennya tetap ada. Maka mari ayo jemaah. Nanti kita semua wafat, yang ngisi bukan kita lagi, anak-anak kita, cucu kita. Orang-orang yang terus nanti pelan-pelan meramaikan kembali, memakmurkan kembali masjid-masjidnya Allah. Gak tahu sampai kapan kita bisa saling membersamai. Jamaah membersamai untuk ngaji, kami membersamai untuk ngaji juga. Kita belajar bareng-bareng di sini. Gak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas, mari kita bersiap untuk menyongsong kegemilangan itu. Dimulai dari anak tangga yang kita bangun di hari ini. Subuh bangun, buka Quran, tadabbur Al-Quran, kenali supaya hidup kita dapat cahaya, dapat guidance. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fih, gak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, muttaqin, yang bertakwa. Barakallahu fikum, semoga Allah mengkaruniai kita kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin jamaah, hari ini kami bertolak ke Medan. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah selamatkan sampai pulang lagi ke sini. Kalaulah qadarullah ternyata kami tidak pulang lagi ke sini, titip. Silakan dilanjutkan perjuangan dalam menciarkan agama Allah, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita perjuangkan, insya Allah.
Dan satu lagi hadirin, insya Allah kami safarnya tuh tanggal hari ini, safarnya sebelum zuhur nanti berangkat, kemungkinan sampai tanggal 13. Jadi 13 sore itu baru berangkat dari Medan kalau tidak salah. Sore ya Mas? 13 sore baru berangkat, pesawatnya dari Medan ke Jogja, nanti Jogja jalur darat lagi ke Wonosobo. Dan juga buat teman-teman di Medan, dilihat aja di grup, sudah kami share di grup Sahabat UIR ya, info kajian di Medan. Nanti teman-teman bisa silaturahmi di sana. Kita bakal silaturahmi insya Allah bareng-bareng kalau Allah izinkan insya Allah. Sekali lagi jemaah, sekali penjajah tetap penjajah. Ayo doakan saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suriah, wa fi Rohingya, wa fi Uyghur, wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam buat warga di rumah, buat sahabat kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami silakan tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara. Dan buat sahabat kalau ada juga yang mau berkenan membersamai pembangunan pondok pesantren untuk gedung-gedung pondok pesantren penghafal Al-Quran, baik itu SD-nya ataupun itu nanti pondok pesantrennya, teman-teman juga bisa nanti tap link di bio. Di situ ada membersamai pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih. Itu semuanya hanya atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Kalau ada juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, save nomor WA-nya 081213607020. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.